Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jangan malas-malasan ya. Sebelum pembelajaran jarak jauh hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam materi prakarya. Sebelum kalian menyimak, menyaksikan, mendengarkan, kalian siapkan dulu buku tulis dan buku pelajarannya. Sudah siap? Siapkan dulu ya, udah siap ya? Buka dulu bab pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Coba di daftar isi, dilihat. Kemarin kan materinya sama. Setelah itu kita berlanjut lagi ke subbab berikutnya. Jika sudah dibuka, kita lanjut ya ke materi yang Bu Sinta berikan kemarin sampai ke bumbu. Rempah-rempah sudah dipelajari. Bumbu ada apa aja? Ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, kunir, lengkuas, jahe. Nah, setelah kalian mengetahuinya, kita akan berlanjut ke langkah-langkah pengolahan. Coba lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 4.1 yaitu mengolah bahan pangan hasil peternakan. Nah, kemarin itu kalian sudah mempelajari semuanya tentang teknik apa aja, macam-macam teknik pengolahan, bumbu, dan lain sebagainya. Sekarang ke 4.1 yaitu mengolah bahan pangan, hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Itu 4.1. Nah, nanti akan dilanjut ke tujuan. Membuat perencanaan, siswa dapat membuat perencanaan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat. 2. Mengolah bahan, siswa dapat mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan sesuai perencanaan dibuat yang ada di wilayah setempat menjadi makanan. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan, mengemas makanan olahan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan sesuai perencanaan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Yang keempat, siswa dapat membuat laporan praktik pengolahan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan sesuai perencanaan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Nah, nanti setelah mendengarkan materi dari Bu Sinta, kalian mencoba mempraktekannya di rumah. Materi ini kemarin bumbu sudah kita bahas. Yang sekarang coba lihat, itu adalah langkah-langkah pengolahan. Contohnya aja pengolahan ikan. Perencanaan yaitu menentukan jadwal kegiatan pengolahan, menentukan jenis pengolahan ikan yang akan dilakukan, menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan, menentukan kemasan atau penyajian, membagi tugas pada anggota kelompok. Tapi itu perencanaan membagi tugas pada anggota kelompok itu kalau misal di sekolahan itu kita bisa membagi tugas kelompok, tapi kalau di rumah kalian kerjakan sendiri bersama keluarga. Nanti kalian masak, alat bahannya apa, nanti di bareng-bareng keluarga nanti bisa memakan bersama. Makan bersama keluarga seperti itu. Nah, itu ada cara membersihkan ikan. Ada buang sisik ikan insang dan isi perutnya. Sisik ikan tidak bertebaran. Bersihkan ikan di dalam wadah baskom atau kantong plastik lebar. Ada 3, agar bau amis berkurang. Biasanya ikan itu direndam dalam air jeruk nipis.
dan diamkan dulu berapa menit itu supaya mengurangi bau. Jika ikan akan diolah menggunakan bumbu, rendam bumbu bersama ikan untuk beberapa saat. Tujuannya apa? Agar sisi ikan terlebih dahulu sebelum dilumuri itu agar meresap bumbunya, agar meresap di sisi-sisi ikan. Nah, ada yang kelima, jika ikan digoreng, kulit ikan tidak terkelupas saat digoreng, lumuri dahulu dengan tepung sagu tipis-tipis agar ikan tidak lengket saat digoreng. Nah, 6 tips lain untuk ikan goreng yaitu masukkan selembar daun pisang ke dalam minyak panas agar minyak tidak meletup-letup dan agar ikan tidak lengket di penggorengan. Itu adalah teknik menggoreng ikan seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua ada persiapan alat dan bahan. Coba setelah merancang alat dan bahan yang dibutuhkan, lanjut ke menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk pengolahan ikan air tawar, payau, atau laut. Apa yang akan kalian jenis ikan apa yang kalian pilih, misalnya dari tawar, payau, atau laut. Kemarin sudah dibahas, ikan air tawar apa aja, ikan air payau apa, ikan air laut apa, gitu ya. Itu bebas. Ikan perairan payau yang akan diolah misalnya ikan kakap yang sering dikonsumsi oleh banyak orang. Ikan kakap akan diolah menjadi sup. Jika kalian ingin mengolah menjadi sup ikannya, dengan cara sebagai berikut. Ada bahannya, ada wajan, cobek, panci, telenan, sotil seperti itu ya. Blender bisa, baskom, pisau, kompor. Terus ini ada ikan kakap. Terus ini ada bumbunya apa aja? Coba lihat. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit atau kunir, jeruk nipis, cabai merah, tomat, ada lada, ada garam, ada gula, ada penyedap rasa, misalnya pakai Royco atau yang lain. Ada minyak sedikit, ada loncang, ada daun jeruk, ada kemangi. Kemangi itu untuk menyedapkan agar wangi supnya ikan harum wangi ya. Nah, lihat proses pembuatan ikan, bersihkan ikan potong menjadi 3 bagian, lumuri dengan garam dan jeruk nipis, diamkan dulu 15-20 menit. Iris bumbu yang dibutuhkan, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Buatlah air kaldu sebagai penambah rasa. Air kaldu itu bisa dari kuah ayam, seperti itu bisa. Paling sedap tuh kuah ayam Jawa, gurih ya. Nah, masukkan tumisan bumbu-bumbu ke dalam air kaldu yang sudah mendidih itu kalau buat sop. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Masukkan daun kemangi untuk menambah cita rasa sup ikan kakap merah. Nah, itu kemangi ya. Nah, ini sudah jadi. Ini gambar terakhir ini sudah jadi sup ikan kakap. Nah, penyajian sup ikan kakap menggunakan mangkok. Mangkok seperti di atas ini akan lebih enak disajikan pada saat masih panas. Penambahan jeruk nipis sesuai selera membuat sop lebih segar disantap dengan menggunakan nasi ataupun tanpa nasi. 5. Ada evaluasi. Di akhir pengolahan ikan perairan payau, silahkan uji masakanmu dengan mempersilahkan. Misalnya kalau di sekolahan itu guru dan teman-teman. Tapi kalau di rumah nanti kalian masak itu keluarga yang mencicipi, mencobanya. Buatlah catatan evaluasi jika ada kekurangan dalam masakan. Misalnya kurang manis, kurang gurih, kurang atau malah keasinan, itu bisa menjadi evaluasi untuk kalian perbaiki. Gitu ya anak-anak, itu tahapan proses pembuatan. Contoh. Nah, sekarang belajar ke tujuan pengemasan makanan. Tujuan pengemasan makanan. Apa tujuannya? Coba perhatikan, melindungi isi atau makanan dari benturan. Yang
Kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Kalian coba sambil membaca buku pelajarannya. Buku pelajaran di situ juga sudah ada semua. Yang C, informasi mengenai makanan tersebut yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan, bahan dan nutrisi, tanggal kedaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Itu tujuannya pengemasan makanan. Nah, jenis pengemasan makanan itu kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Nah, biasanya ukuran relatif kecil dan biasa, disebut sebagai kemasan eceran. Nah, sedapat mungkin kemasan memberikan informasi lengkap tentang produk. Contoh kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso, terus cup kaleng untuk kornet, gelas plastik cup untuk air minum atau bubur instan, seperti itu. Terus kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Nah, kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memajang produk. Misalnya kemasan karton untuk produk kornet, kemasan kerak untuk produk dalam botol. Nah, jika kalian mau menemui kornet, itu kan sebenarnya langsung ke kaleng, dimasukkan kaleng, tapi kan masih dibungkus lagi ke kemasan karton yang di luar itu. Nah, jadi bedakan kalau primer itu yang langsung berhubungan dengan produk makanan tersebut. Nah, kalau sekunder itu di luarnya kemasan primer. Misalnya yaitu tadi kemasan karton untuk produk kornet, kemasan kerat untuk produk dalam botol. Nah, seperti itu. Lanjut, kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Misalnya, kontainer dan kotak karton gelombang. Nah, kemasan tersier, coba perhatikan kemasan lagi ya, kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport, distribusi, penyaluran, apabila makanan dikirim ke tempat lain itu harus contoh pakai kontainer dan kotak karton gelombang. Itu makanan yang sudah dikemas melalui kemasan primer dan sekunder langsung ke kemasan tersier. Tersier itu menggunakan kontainer dan kotak karton gelombang. Nah, ada faktor-faktor dalam penyajian pengemasan. Faktor yang juga harus diperhatikan dalam menyuguhkan makanan adalah seperti berikut. Ada sanitasi dan higienis, ada cita rasa, sanitasi dan higienis makanan itu suatu prinsip dalam pengemasan. Ya, prinsip higienis dan sanitasi makanan itu harus memperhatikan jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah, diusahakan dalam keadaan tertutup. Sanitasi dan higienis itu menyangkut ke kesehatan dan kebersihan makanan ya. Terus sanitasi dan higienis itu mengandung prinsip makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas seperti apa? Sup, bakso, dan soto. Terus peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dalam kondisi baik. Hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Itu prinsip-prinsip dalam sanitasi dan higienis. Yang kedua ada cita rasa. Cita rasa
itu sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Cita rasa itu ada jenis rasa, tekstur, dan bau pada makanan tersebut. Warna, selanjutnya ada warna dan tekstur. Warna makanan memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Jika tekstur itu biasanya makanan yang empuk, mudah digigit, mudah dikunyah, akan dapat menikmati dengan nyaman. Nah, seperti itu. Ada alat dan kemasan. Alat dan kemasan itu misalnya seseorang membeli makanan di restoran, kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Nah, alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Apa aja alat penyajian tradisional? Biasanya menggunakan daun pisang. Daun-daun yang bisa digunakan nggak hanya daun pisang, sebenarnya makanan dari daun-daunan itu banyak sekali. Nanti kalian cari di buku pelajaran, bisa di internet ada kemarin ya. Contoh nggak hanya daun pisang. Ada alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja. Nah, kemasan tradisional yang C ada kemasan tradisional. Kalau tadi alat penyajian dan alat penyajian tradisional dan alat penyajian modern, yang sekarang yang C adalah kemasan tradisional. Kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional cukup dibungkus daun pisang. Nah, seperti itu. Yang D kemasan modern. Kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasan modern sering digunakan yaitu aluminium, foil, styrofoam, dan plastik. Nah, itu alat-alat penyajian tradisional, juga daun pisang. Alat penyajian modern menggunakan kaca, keramik, plastik, atau baja. Ada kemasan tradisional, daun pisang bisa menggunakan misalnya daun dari daun kelapa muda itu juga bisa. Terus daun pepaya itu kadang juga bisa untuk kemasan. Kalau penyajian itu nggak hanya di daun pisang, misalnya sekarang sudah banyak yang memakai bambu atau batok. Batok itu apa yang dari kelapa itu, terus di buah kelapa itu batoknya dibersihkan, biasanya untuk soto kayak di soto batok. Kalau kalian tahu, itu bisa untuk masuk ke alat penyajian tradisional. Nah, penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Ada modifikasi kemasan tradisional dan modern seperti ini ya. Contohnya, ada biasanya itu kalau kemasan yang dimodifikasi itu ada styrofoam, nanti masih dilapisi dengan daun pisang. Seperti itu. Itu kemasan yang dicampur tradisional dan modern. Nah, ini yang dapat Ibu berikan materinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.